Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selsia Kusumatiara, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muria Kudus, semester 3 kelas B dengan NIM 2020-34038. Di sini akan memaparkan tentang sintaksis. Berikut adalah pengertian sintaksis menurut para ahli. Rida Laksana pada tahun 2001 menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang ilmu linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Artinya, sintaksis itu cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frase, klausa, dan kalimat. Sedangkan menurut Ramlan, pada tahun 1981 menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Dengan kata lain, di dalam bentuk atau satuan bahasa itu terdapat unsur dan hubungan antar unsur yang perlu dikaji oleh sintaksis. Sejarah sintaksis. Sebelum abad ke-20, beberapa orang telah menulis mengenai tata bahasa Indonesia, yakni Wordley pada tahun 1736 dan Marsden pada tahun 1812. Buku-buku hasil karya mereka disusun menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Belanda, karena pada tahun-tahun ini Indonesia masih dalam pendudukan penjajah. Kedua penulis tersebut meninjau bahasa Indonesia ketika masih bernama bahasa Melayu, yang merupakan embrio dan unsur penting dalam pembentukan bahasa Indonesia yang seperti sekarang ini. Oleh ahli bahasa tersebut, bahasa Melayu dipandang dengan menggunakan kacamata bahasa Barat, sehingga konsep-konsep yang ada dalam bahasa Barat tersebut diterapkan begitu saja dalam uraiannya tentang bahasa Melayu. Dalam beberapa buku yang telah ditulis oleh kedua ahli tersebut, uraian tentang sintaksis bahasa Melayu sangat sedikit, akan tetapi lebih banyak menguraikan tentang masalah pembentukan kata. Rida Laksana pada tahun 1991 menunjukkan bahwa konsep-konsep yang terdapat dalam buku bahasa yang ditulis oleh Wordley yang diwarisi secara langsung oleh Hollander dan diteruskan oleh Sosro Sugondo, Alice Jahbana, dan Keraf dalam buku-buku tata bahasa yang ditulisnya. Sepanjang proses pewarisannya tersebut, tentu saja konsep-konsep yang ada semakin bertambah luas seiring dengan perubahan kata dan pengejaan kata serta perkembangan ilmu bahasa. Pada awal pembicaraan, sintaksis hanya merupakan bagian kecil dalam buku tata bahasa Indonesia. Seorang ahli bahasa yang dipandang sebagai penulis yang cukup terkenal yaitu Zain pernah menulis buku tata bahasa Indonesia pada tahun 1942 yang diberi nama Jalan Bahasa Indonesia. Dalam buku tersebut, Zain menguraikan masalah frasa atributif, frasa posesif, pemakaian kata yang dan ada, serta persoalan kalimat pasif. Namun, pembicaraan yang lebih banyak adalah uraian tentang jenis kata dan pembentukan kata. Pembicaraan morfologi yang lebih banyak dilakukan daripada sintaksis dilakukan oleh tata bahasa yang berasal dari Belanda bernama C. Ames yang menulis buku berjudul Tata Bahasa Indonesia pada tahun 1951. Pada masa berikutnya, pembahasan mengenai sintaksis mendapat tempat yang lebih luas. Bahkan pembicaraan sintaksis menjadi satu jilid buku tersendiri. Misalnya Alice Jahbana menyusun buku mengenai tata bahasa Indonesia yang berjudul Tata Bahasa Baru Indonesia. Buku ini sejak tahun 1949 sampai akhir tahun 1970-an menjadi buku yang terkenal dan dipakai secara luas dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dalam buku ini berisi mengenai ilmu tata kalimat bahasa Indonesia, sedangkan pada buku jilid kedua berisi tentang pembentukan kata bahasa Indonesia atau morfologi. Kedudukan sintaksis. Kedudukan sintaksis ialah keberadaan atau keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya, dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional,
dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlakukan sama dengan tata bahasa. Menurut Bauer pada tahun 1988. Namun pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Dongville dalam bukunya Language pada tahun 1933, tata bahasa dianggap tersendiri atas morfologi dan sintaksis. Berikut adalah bagannya. Sesuai bagian di atas, fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bunyi bahasa, semantik cabang ilmu bahasa yang bertugas membicarakan makna, sedangkan morfologi mengkaji bagaimana kata-kata terbentuk, dan sintaksis mengkaji bagaimana kata-kata terjalin dalam konstruksi yang lebih besar, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Ruang lingkup dan objek kajian. Dalam wacana ialah satuan gramatikal yang berada pada tataran tertinggi dan terlengkap dan biasanya direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau paragraf. Kalimat ialah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Klausa ialah satuan gramatik yang terdiri atas predikat, subjek, objek pelengkap, dan keterangan ataupun tidak. Frasa ialah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Sedangkan kata ialah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang kata diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Dilihat dari unsur di atas, kata-kata adalah unsur pembentuk frasa, frasa adalah unsur pembentuk klausa, klausa adalah unsur pembentuk kalimat, kalimat adalah unsur pembentuk wacana. Jadi, wacana adalah satuan bahasa tertinggi dan kata adalah satuan terkecil dalam kajian sintaksis. Berikut pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.